Jadi yang jadi masalah ya Anda sendiri. Hadis Rajab dimaudhukan. Loh, hadis Rajab dimaudhukan. Maudhu dari, andai kata iya maudhu dari sisi itu. Tapi kalau dari sisi sunnahnya saum masih banyak hadis lain yang sahih loh. Allah, 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 Allah. Ya. Maka perbanyak warna-warna amal saleh. Perbanyak saum. Serajab itu saumnya. Serajab, Syaban. Saumnya juga Dzulqa'dah. Dzulhijjah kecuali hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Semuharram itu kan semuanya. Jadi kalau saum di bulan yang agung itu disunnahkan bukan hanya di awal bulan saja, di tengah bulan saja, di akhir bulan saja, tapi disunnahkan semuanya disaumi. Allah pahami oleh kita semua. Apalagi yang di awal bulan itu mah bulan agung, bulan yang tidak agung juga disunnahkan. Ya, berdasarkan hadis bahwa disunnahkan saum di awal bulan, di tengah bulan, di akhir bulan. Ya, ada riwayat hadis 3 hari di awal, 3 hari di tengah. Di awal 1, 2, 3, di tengah 13, 14, 15, kecuali bulan Dzulhijjah karena 13-nya masih tasyrik, maka diganti dengan 16, 14, 15, 16. Lalu 27, 28, 29. Kalau bulannya bulan yang sempurna 30 hari, berarti 28, 29, 30. Nah, setidaknya sehari di awal, sehari di tengah, sehari di akhir. Ini mah mau bulan agung, mau bulan yang tidak diagungkan, sama disunnahkan. Begitu pula saum Senin Kemis, tidak mengatur bulan Rajab atau bukan, tidak mengatur bulan yang 4 atau bukan, disunnahkan saum Senin Kemis. Begitu pula saum Nabi Daud, dan yang seling 1 hari, tidak mengatur ini bulan 4 yang 4 yang diagungkan atau bukan, maka lakukan oleh kita. Adapun ada hadis-hadis yang dhaif tentang puasa Rajab dan sebagainya, dan ada hadis yang dhaif itu dituding oleh sebagian hadis maudhu, kan? Hadis yang palsu. Ada hadis-hadis tentang Rajab, katanya semua hadisnya maudhu. Tidak, itu hanya karena keawaman saja, mereka awam dalam ilmu hadis. Ya, jangan tergebrak oleh kata-kata pemikiran bahwa itu hadis maudhu. Ya. Ketahuilah bahwa saum, ingat, jangankan bulan yang agung, di luar bulan yang agung juga, di awal bulan disunnahkan, di tengah bulan disunnahkan, di akhir bulan disunnahkan. Ini hadisnya sahih. Senin Khamis disunnahkan, saum Nabi Daud disunnahkan, kan? Ini hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Dan saum di bulan yang agung disunnahkan secara umum. Ini juga hadisnya sahih. Jadi yang disebut dhaif itu dari sisi hadis itu, gitu kan. Dari sisi hadis itu. Sebagian ada yang dimasukkan kepada hadis maudhu dari sisi hadis itu, bukan dari sisi sunnahnya saum, bukan. Dari sisi hadis yang itu,
Sekali lagi, bukan dari sisi sunnahnya saum. Contoh, siapa yang saum tanggal 1 Rajab begini. Ada yang mengatakan ini dhaif. Umpamanya ada sebagian yang mengatakan, oh ini maudhu ini. Iya dari sisi hadis itu. Bukan dari sisi sunnah saum. Kalau dari sisi sunnah saum masih banyak hadis yang sahih yang lain. Sunnahnya saum di awal bulan, tengah bulan, di akhir bulan yang sahih. Sunnahnya saum ya Nabi Daud, sunnah saum Senin Khamis, gitu kan? Contoh, sekarang umpamanya tanggal 1-nya hari Khamis, ya. Bukankah hadis sahih menyatakan sunnah saum hari Khamis? Ya. Tapi kalau hadis ya yang mengatakan siapa yang saum tanggal 1 Rajab begini lalu itu dianggap dhaif, itu dari sisi hadis itu dhaif itu. Tapi dari sisi ya, sunnahnya saum masih ada hadis yang sahih. Dan ketahuilah bahwa hadis ya, yang dhaif di dalam fadilah amal bisa diamalkan. Ya. Ingat, hadis yang dhaif dalam fadilah amal bisa diamalkan. Lalu juga harus diketahui oleh kita bahwasanya dhaif itu dari sisi hadis itu. Ingat. Makanya kalau bukan ahli usul fiqih, bukan ahli fiqih, banyak yang keliru ya, di dalam pemikiran. Dalam pemikiran ini banyak yang keliru karena mereka bukan ahli usul fiqih, bukan ahli fiqih. Ya, disebut ahli hadis juga bukan. Dia baru tahu hadis bahwa hadis ini dhaif. Kan? Baru tahu hadis bahwa hadis ini maudhu. Juga mereka banyak yang karena bukan ahli hadis, kan? Dia hanya tahu rawinya satu saja. Contoh, banyak yang dianggap maudhu menurut Ibnul Jauzi, ya. Tapi menurut muhaddits yang lain ini tidak masuk kepada maudhu, masuknya kepada dhaif. Nah, tapi karena dia hanya taunya ini rawinya adalah Ibnul Jauzi saja, akhirnya dia mengkompor-komporan ini maudhu. Dan kalau dia jujur, kalau mau jujur jangan gitu. Ya, kalau mau jujur. Ya, ini maudhu menurut Imam Ibnul Jauzi. Tapi kalau menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti tidak, menurut imam ini tidak, menurut imam ini dhaif, gitu kan? Nah, sementara kita umat bukan ahli hadis. Nah, kita bagaimana kita ini? Ya. Dilihat dulu. Dilihat, kalau menurut ahli usul dilihat apa dorornya, apa bahayanya kalau kita mengamalkan hadis yang diikhtilafkan menurut sebagian hadis ini dhaif. Artinya kalau dhaif masih bisa digunakan dalam fadhailul amal. Menurut sebagian ini adalah maudhu umpamanya. Ya, dilihat dulu. Kalau saya gunakan ini, ya, apakah ada madarat ya, kepada akidah atau madarat kepada akhlak, kan? Madarat atau kepada lingkungan, kepada kehidupan bermasyarakat dan sebagainya. Dilihat dulu. Kalau tidak ada madarat, ya, jalankan boleh. Ya. Tapi kan maudhu menurut ini, tapi menurut ini kan tidak maudhu. Kan? Yang jadi masalah kamu. Kenapa kamu memaksakan diri ngikuti kepada yang ini yang memaudhukan hingga kamu menganggap kepada umat Islam yang menggunakan hadis tersebut dengan kan taklid kepada imam ahli hadis yang mengatakan ini tidak maudhu tapi ini dhaif, kan? Lalu Anda menganggapnya mereka ahli munkar karena Anda hanya bertaklid kepada muhadis yang memaudhukan hadis tersebut. Jadi yang jadi masalah ya Anda sendiri. Jelas ente? Nah,
Hadis Rajab dimaudhukan. Loh, hadis Rajab dimaudhukan. Maudhu dari, andai kata iya maudhu dari sisi itu. Tapi kalau dari sisi sunnahnya saum masih banyak hadis lain yang sahih loh. Ya kan? Yang sahih, bukan dhaif juga sahih. Kan? Artinya masih ada payung hukumnya. Orang yang saum di awal Rajab, orang yang saum di bulan Rajab masih ada payung hukumnya, ada payung hukumnya. Kan? Yang maudhu itu ya hadis yang itu. Tapi payung hukum yang lain ada yang memayunginya. Ya. Cuma Anda sendiri yang hanya tahu tentang hadis itu doang, dan Anda sendiri yang hanya tahu bahwa itu adalah maudhu menurut ulama yang Anda percayai. Tapi tahukah Anda bahwa ya, ulama ahli hadis itu ternyata banyak? Ya, bukan itu saja, bukan ulama yang Anda percaya saja. Sementara menurut ulama ahli hadis yang lain, yang mereka adalah ahli hadis yang masyhur di muka bumi ini, menurut yang lain malah dhaif. Ya. Apakah tidak boleh orang yang bertaklid kepada ulama ahli hadis ya, yang mendhaifkan, tidak memaudhukan? Kalau Anda mau bertaklid kepada ahli hadis yang memaudhukan, tafadhol. Silakan. Kan? Tapi jangan mengakibatkan jadi buruk sangka, jangan mengakibatkan jadi buruk akhlak Anda kepada yang lain. Apalagi mengajarkan kepada umat supaya buruk sangka kepada sesamanya. Jangan seperti itu. Ya, kalau mau taklid kepada ini yang memaudhukan silahkan. Tapi ketahuilah kalau Anda mengerti dalam ilmu hadis, mengerti dalam usul fikih, Anda pun juga akan puasa di bulan Rajab, di awal Rajab akan puasa. Namun, gitu kan, dasar hukumnya bukan yang itu. Dasar hukumnya adalah hadis-hadis lain yang sahih. Dan Allah. Lalu lihat apa bahayanya kalau orang mengamalkan saum di bulan Rajab. Kira-kira bahayanya apa? Apakah ada bahaya? Apakah merusak lingkungan? Apakah merusak hubungan bermasyarakat? Ya. Bahaya enggak saum? Loh, enggak kok, menurut dokter aja sehat itu kan, banyak saum itu ya suis, enggak ada bahayanya. Justru yang bahaya pemikiran Anda itu. Lalu Anda menuduh kepada saudara Anda ini ahli bid'ah gara-gara mereka saum Rajab. Ya gara-gara siapa? Gara-gara pemikiran kamu yang salah. Justru yang bahaya ada di diri Anda sendiri. Kan? Orang yang saum enggak bahaya, tapi Anda sendiri yang punya pemikiran itu yang bahaya. You understand? Are you the best crazy? Fahami oleh kita semua. Ini karena orang awam jadi apa ya? Jadi ribut gitu kan? Tiap masuk bulan Rajab, gitu kan? Ada yang memposting keterangan tentang saum Rajab dan sebagainya, gitu kan? Ya. Ada yang sampai mendusta-dustakan, memperolok-olok. Oh masa iya kok hebat banget itu pahalanya orang saum Rajab. 1 hari 2 hari. Oh, masa iya? Jangan bilang masa iya. Jangan bilang masa iya. Karena Allah itu maha kaya dan Allah maha kuasa. Dan yang jelas orang yang puasa di awal bulan, mau Rajab mau bukan, sunnah enggak? Sunnah enggak? Yang puasa Senin Khamis mau di bulan Rajab mau enggak? Sunnah enggak? Mau puasa Nabi Daud bulan Rajab atau di luar Rajab, sunnah enggak? Ya sunnah, kan? Orang melakukan yang sunnah dapat pahala enggak? Dapat pahala, kan? Dapat pahala. Tahu pahalanya apa yang akan Allah berikan? Tidak tahu. Tapi kamu tahu bahwa Allah maha kaya? Tahu. Tapi kamu tahu bahwa Allah maha kasih sayang kepada hambanya? Tahu. Tapi kamu tahu bahwa Allah maha kuasa? Tahu. Kan? Apakah Allah tidak kuasa memberikan pahala yang melebihi apa yang kamu temukan dalam hadis maudhu menurut Anda? Kuasa gak kira-kira Allah memberikan yang lebih dari itu? Ya kok udah, kalau udah kuasa udah. Ini keyakinan kan?
Ini kan keyakinan gitu kan. Menurut Anda, oh keterlaluan ini. Oh, kok hebat banget, enak banget ini. Kan dikasih pahala. Dan kita tidak tahu. Dan yang akan memberi pahala adalah Tuhan. Tuhan yang maha kuasa dan maha kaya, maha kasih sayang. Ya, kalau keyakinan kita orang yang beriman, kita yakin Allah mampu memberikan yang lebih daripada yang kamu anggap menurut keterangan itu hadis maudhu. Mampu. Saya yakin itu kan. Allah mau berbuat apapun bagi Allah mampu saja. Ya. Jadi nggak usah ribet, ya gitu aja kok repot gitu kan. Jadi yang ribet cara berpikir. Kalau Anda cara berpikirnya picik, ribet bagi Anda. Kalau cara berpikirnya luas nggak ribet itu, gitu aja kok repot gitu kan.